sesuatu yang dia idam-idamkan. Jadi kan berarti sedih dan bahagianya manusia itu kan tergantung manusianya, ya. Tinggal kitanya ya yang ngeletakin ilah di hatinya itu apa. Selagi yang di hatinya itu masih belum Allah, demi Allah repot. Karena selagi bukan Allah selalu masih bisa rugi, ya. Apalagi kalau yang dijadikan udah berbuat baik dia masih tidak balas budi, udah berbuat baik dia masih tidak memuji. Oh capek gimana caranya dipuji 7 miliar penduduk bumi, ya. Lebih gampang membuat satu aja pihak mencintai kita, tapi satu pihak ini punya kuasa menjadikan siapapun yang berurusan dengan kita jadi cinta sama kita. Yaitu, udah. Ya. Jadi yang ditawarkan oleh Islam waktu turun itu nggak cuma nih tata cara, nih tata cara untuk bayar zakat, nih tata cara untuk, dan kadang kita lupa esensinya apa, ya. Sehingga akhirnya badannya masih gerak, masih sholat, tapi bahagianya masih tidak bisa terjangkau. Ya, maka kita lihat dulu ya, di zamannya Nabi waktu itu hidup, tadi ya 360 patung berhala di sekeliling Ka'bah. Di sana guru waktu ngajarin tentang itu jelasin bahwa Arab di zaman itu lagi jadi seburuk-buruknya tempat. Orang gampang marah dikit bisa langsung bunuh orang, bisa. Udah gampang tawuran. Kalau misalkan ada bani kita atau suku kita digoda sama orang, dijahatin orang, yuk kita perang. Habisin sekalian. Suku wanita diperjualbelikan, bahkan bisa ngasih kado teh, ya gitu, tukeran istri atau kado istrinya dijadiin kado nih untuk kamu, silakan. Bahasanya pun mohon maaf ya, cicipi katanya, ya. Nah, untuk bilang. Terus ada perbudakan di mana-mana, bisa diperjualbelikan sampai turun ayat 9-nya surat At-Takwir, bi ayyidam bi kutilat. Atas dosa apa saya ini dibunuh? Ketika baca tafsirnya, contoh di tafsir Al-Azharnya Buya Hamka, beliau mengutip pendapat dari sahabat mulia Ibnu Abbas. Kenapa ayat ini turun? Di zaman itu soalnya kalau ada anak perempuan lahir, istri mau ngelahir, di dalam, disuruh lahir ini di luar, di kebun depan rumah. Karena di depan sudah ada tanah yang sudah digali, begitu keluarnya perempuan langsung masuk ke tanah tersebut, langsung dikubur hidup-hidup. Ya, itu kejadian di zaman itu. Pokoknya kebiadaban di zaman sekarang itu masih nggak sebanding dengan kebiadaban di zaman itu, ya. Dan Nabi tahu-tahu dapat tugas di situ. Tugasnya ngajarin tauhid ke satu dunia di tempat yang paling tidak bertauhid. Pertama kali menyampaikan yang percaya cuman istrinya, sahabatnya, sama anak kecil 2 orang. Tapi PR-nya satu dunia. Dan yang disampaikan justru bertentangan dengan, di sana banyak sekali kan ya, kepercayaan-kepercayaan, sehingga sama aja kayak berkata bahwa semuanya Tuhan kalian tuh salah, yang benar tuh satu Allah doang. Atuh dimusuhin lu, ya. PR-nya kayak gitu, kondisinya kayak gitu, tempatnya sepanas itu, belum listrik, belum ada internet, boro-boro nyari air tidak semudah sekarang. Kita mah di mana-mana gampang nyari keran, tempat wudhu di mana-mana, toilet di mana-mana. Setiap bangunan insya Allah ada toiletnya, ya. Di zaman itu mah nggak ada, ya. Padahal tempatnya sepanas itu. Ya. Dengan seperti itu tantangannya. Tapi yuk lihat 23 tahun. Kalau Nabi wafat, satu jazirah Arab itu sudah muslim semua. Kalau saya bilangnya jazirah Arab bukan Mekah sama Madinah aja ya. Tapi sekarang jadi 6 atau 7 negara. Arab Saudi, Oman, Yaman, Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, Bahrain. 7 tuh. Ya. Jadi 7 negara itu. Dalam waktu 23 tahun, dari yang pertama kali nyampein yang percaya cuma 4 orang, setelah 23 tahun seperti itu. Dan Madinah jadi pusat pemerintahan. Setiap kali ada negeri baru dibuka jadi Islam, maka minta ahli apapun ke Madinah, Madinah punya. Gak cuma ahli Quran doang. Jadi ini bukti bahwa Nabi itu gak cuma ngajarin ngaji, ya. Tapi sok semuanya jadi hebat. Mau jadi apa? Dokter sama enggak?
ahli medis mereka punya, ahli pertanian mereka punya, ahli perairan punya, ya. Kalau mungkin di zaman itu udah ada teknologi kelistrikan juga pasti ada, ya. Insya Allah. Dalam waktu 23 tahun. Pertanyaannya kan berarti pakai cara apa? Dan bisa membuat mereka menjadi sebaik-baik generasi, ya. Kalau kita ngelihat keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita juga mesti tahu dulunya beliau seperti apa. Pernah ingin bunuh Nabi, maboknya sehari 5 kali. Pemuda-pemuda kita paling maboknya seminggu sekali, ya. Ditolong Allah dibikin gak punya duit, jadi gak bisa mabok tiap hari, ya. Beliau mah tuh punya duit tuh, ya. Dan ada juga yang tadinya raja perampok namanya Jundub bin Junadah, lebih dikenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari, ya, sama, ya. Dan di kitabnya Syekh Dr. Munir Ghotban dalam kitabnya Tarbiyatu Qiyadiyah, beliau ngutip jumlah sahabat Nabi. Sahabat tuh syaratnya 3, ya. Jadi kalau dibilang sahabat Nabi itu bukan orang yang satu grup WA sama Nabi mungkin, bukan, ya. Tapi dibilang sahabat tuh syaratnya 3. 1, sezaman dengan Nabi. 2, pernah ketemu langsung dengan Nabi meskipun sekali seumur hidup. 3, orang yang beriman kepada Nabi sampai wafatnya. Jadi meskipun ketemu dan juga sejaman, tapi nggak beriman, Abu Jahal misal bukan sahabat. Sejaman dan beriman tapi tidak pernah ketemu, Uwais Al-Qarni misal bukan sahabat, ya. Yang sahabat, waktu itu belum ada sensus penduduk, jadi nggak mungkin bisa dapat data spesifiknya berapa, ya. Tapi menurut Imam As-Suyuti, Imam Amun Nu'aim disebutkan bahwa rata-rata, ya, 120.000 sahabat. Yang 120.000 ini di dalamnya ada, menurut beliau, ya, ada 2.000 orang yang punya tingkat kemampuan kepemimpinan skala dunia. Yang dalam artian 1 dari 2.000 itu ada di Indonesia sekarang, mimpin Indonesia. Indonesia pasti makmur, tentram, ya. Tuh, ngasilin orang sahabat itu. Dan pernah kejadian, ada di zaman kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, ya. Ini mimpinnya sebentar, cuman 29 bulan. Berapa lama? 29 bulan, berarti kan 2 tahun 5 bulan, ya. Tapi di zaman beliau pernah ada satu momen ketika diriwayatkan dengan orangnya soleh, akhirnya membuat rakyatnya tergerak jadi soleh. Akhirnya zakat tuh mereka satu pun nggak ada yang nggak bayar zakat tuh. Jadi dengan dana zakat yang terkumpul itu dicari, kan zakat tuh nggak semua orang bisa nerima, ya. Ada surat At-Taubah ayat 60, itu ada 8 asnaf, 8 golongan, ya. Maka dari sekian ayat itu 8 golongan itu dicari, ternyata satu pun nggak ketemu. Fakir, miskin, mu'alaf, gorimin, ya. 8 itu tidak ketemu, ya. Terus gimana? Ya udah cari yang pengen berangkat haji tapi nggak ada biayanya, ya. Dicari, tidak ketemu Amirul Mukminin karena semuanya punya ongkos, ya. Ya udah ganti lagi, cari siapa yang pengen nikah nggak punya duit, negara yang biayain. Tuh, masya Allah, ya. Ditanggung, sok apa cateringnya mau yang mana, ya. Zaman dulu juga nggak mikirin catering ting, ya. Masya Allah, ada yang penting halal, sah, tidak berzina, udah menyelamatkan diri dari dosa. Kalau sekarang tuh aduh nikah kalau nggak mikirin catering, mikirin nanti apa kata tetangga, tetangga, ya. Padahal maha benar netizen dengan segala komennya, ya. Masya Allah. Dengan itu semua dicari, nggak ketemu, wahai Amirul Mukminin. Terus gimana? Ya udah belikan uang itu kepada beras-beras. Terus berasnya diapain? Tebarkan ke seluruh pegunungan. Untuk apa Amirul Mukminin? Agar semua orang tahu bahwa di negeri Muslim ini jangankan manusia, seekor burung pun nggak ada yang kelaparan. Demi Allah itu pernah terjadi, ya. Dan di zaman itu masih di zaman kita bicara zakat doang, Bu, ya. Zakat tuh kecil, Bu. Silakan bicara tentang kemajuan ekonomi umat. Justru yang luar biasa tentang itu adalah nanti justru bukan zakatnya. Sedangkan zakat aja bikin mampu kayak gitu tuh. Nanti yang lebih luar biasa ada nanti yang namanya wakaf produktif, ya. Ada lagi ilmunya untuk itu. Nah zakat mah paling fitrah berapa, Bu? 35.000, ya. Kadang ada yang bayar dalam bentuk beras. Ya kalau di zaman itu mereka kena bahan makan utamanya kurma, ya kurma, ya. Jadi di zaman Nabi nggak pernah zakat pakai beras, Bu. Nggak ada beras di situ, ya. Beda makanannya, ya. Lalu kalaupun akhirnya ada yang zakat mal, berapa persen? 2,5,
ya. Berarti 1/40, ya. Tapi sanggup mengentaskan kemiskinan. Ketika Islam pernah jaya bangkit, kalau disebutnya dulu universitas ya. Kalau zaman sekarang disebutnya universitas. Tapi universitas di zaman itu tuh pada gratis-gratis. Contoh di Andalus gitu ya. Gratis. Dan kalau negara minjem duit, butuh duit, minta duitnya, minjem duitnya ke kampus. Padahal kuliahnya gratis. Tapi bisa minjemin duit ke negara, coba. Kalau bukan karena berkah itu nggak akan bisa kayak gitu. Dan ada, dulu waktu itu namanya bukan rumah sakit, ya. Tapi ada namanya bimaristan di zaman itu. Apa bedanya bimaristan sama rumah sakit kok? Bimaristan itu setelah pulang pasien sembuh, ya. Beda sama sekarang. Kalau sekarang pasien sembuh dari rumah sakit, ngelihat tagihannya bisa sakit lagi, Bu. Gitu ya. Insya Allah. Kalau pengen yang agak gratis BPJS nggak diladenin, Bu, ya. Nggak ada kamar katanya. Giliran, oh datang ini bisa umum. Oh ada kamar mah nggak, silakan. Ada orang yang pergi sana buat yang ini dulu. Naudzubillah, ya. Bedanya apa? Bimaristan itu beres sembuh, orang yang telah keluar sembuh diberikan pakaian baru dan diberikan uang sejumlah penghasilan orang itu ketika berapa hari dia nggak bisa nyari duit, kasih ke orang itu. Berobatnya gratis, sembuh dikasih duit, kabayang tuh, ya. Kayaknya rebutan sakit kalau bisa, Bu, ya. Alhamdulillah. Itu kejadian, Bu. Demi Allah ini bukan kisah fiktif. Semua tercatat di kitab-kitab sejarah. Nah, pakai cara apa? Ya. Karena kita, dan ada banyak ternyata jawabannya, tapi karena ini kita di lembaga pendidikan, nah itu dia. Cara mendidiknya, kalau ditanya ya, bagaimana apa cara Islam merubah dunia, salah satunya, cara mendidiknya, kita nyekolahin anak biar apa, Bu? Oh, buat pinter kan ya? Buat soleh ya. Alhamdulillah kalau udah bilangnya buat soleh mah bagus ya. Tapi masih banyak yang menjawab biar anaknya pinter ya. Biar anaknya nanti kerjaannya enak. Biar anaknya nanti ya punya ilmu. Itu semua benar, Bu, dan boleh ya. Tapi pendidikan dalam Islam tujuannya pengen apa? Ternyata ini, Bu, jawabannya. Lihat sama-sama deh. Lihat di handphonenya ada Quran. Surat 62 Al-Jumu'ah ayat kedua coba. Surat di juz 28 ya, surat 62 setelah As-Saff sebelum Al-Munafiqun. Surat 62 Al-Jumu'ah. Ayat keduanya ketemu? Huwallazi ba'atsa fil ummiyi rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Berhenti di wa yuzakkihim ya. Wa yuzakkihim itu silakan baca terjemahannya. Dialah Allah yang telah mengutus Rasul yang kepada kaum yang ummi untuk membacakan ayat-ayatnya dan menyucikan. Itu, Bu, jawabannya, Bu. Pendidikan dalam Islam itu tujuannya satu, menyucikan jiwa tujuannya. Jadi Nabi datang ke orang yang masih ngebunuh orang, ke orang yang masih mabok-mabokan, tujuannya satu, ingin menyucikan jiwa mereka. Perkara bikin pinter, Bu, demi Allah, Bu. Gak pernah kekurangan orang pinter, Bu. Silakan selalu dicari manusia ber-IQ tinggi akan selalu terlahir kembali, Bu. Orang-orang cerdas. Koruptor kita pada pinter gak sih? Pinter. Tapi masalahnya mungkin pendidikan yang mereka nyam tidak bertujuan menyucikan jiwa mereka. Nabi datang di tempat seburuk itu menawarkan satu tujuan. Ini datang untuk menyucikan kalian. Ya. Karena kalau ketika akhirnya jiwanya berhasil tersucikan, masalah niat pengen belajar, anaknya nyari buku sendiri, nyari ilmu sendiri, pengen tahu sendiri, tanpa disuruh udah berangkat sendiri, ya. Kalau sudah berhasil, jiwanya tersucikan. Anggaplah kok anak saya nggak cepat ngapal, nggak pinter, aman, Bu, kalau jiwanya suci, Bu. Ya. Kan masalahnya nih, maling bodoh, Bu. Maling bodoh nih, pengen nangkap ayamnya nggak ketangkep, malingnya yang ketangkep, malingnya bodoh berarti, ya. Tapi malingnya pinter, malingnya satu, yang kelaparan jutaan rakyat, itu repot, ya. Alhamdulillah. Wa yuzakkihim, menyucikan mereka. Cara Nabi ngajar tuh tujuannya bukan ini ayatnya turun ya Al-Quran ya untuk bikin kalian pinter, bikin kalian berani, enggak, menyucikan. Wa yuzakkihim, ya.
Yuzaki, menyucikan. Ya. Dan bahkan untuk diri ini pribadi punya ngerasa bahwa ya Islam amat sangat merubah, Bu. Dulu kita balik lagi ke pertanyaan awal yang bahwa kita semua pengen bahagia. Dulu dengan pikiran bodoh saya mikirnya bisa bahagia dengan kayaknya punya duit enak, Bu. Ya. Tapi ternyata ketika diri ini izin mohon maaf udah di Thailand, Bu. Dan semua sesamanya dulu yang diuji dengan kekayaan di sana, kita sampai pada satu kesimpulan, kalau ada orang yang ngoyo banget pengen jadi kaya sampai ngehalalin segala cara dan yang lain-lain, alasannya cuma satu, belum pernah kaya, dah gitu aja. Ya. Coba yang udah pernah kaya, bener-bener dari lahir, udah biasa aja gitu kekayaan, biasa, weh. Ya. Ya, karena kalau misalnya di kita kan ada penyakit namanya OKB, tahu? Orang kayak blow on gitu. Ya. Orang kayak, jadi penyakit kan, kelakuannya nggak enak dilihatnya, ya. Lisannya dan yang lain-lain. Bagi yang udah kaya asli, yang udah kaya asli itu tahu makanan. Kalau mereka makan yang makanan mahal, karena suka, udah. Karena mereka aslinya udah tahu nih tempe bacem yang hampir basi sama steak tenderloin yang 1,5 juta, bedanya cuma 5 senti, Bu, demi Allah. Nih di sini doang. Keluarnya gimana? Sama, bau. Kok ini makanan mahal banget? Kenapa? Ya iya kan keluarnya nanti wangi. Enggak, demi Allah, bau demi Allah. Ya. Bedanya cuma 5 senti di sini. Tapi demi 5 senti itu, saya nggak mau rendang yang di restoran ini, harus yang di sana. Berangkat dia beli tiket tuh. Demi memuaskan si 5 senti itu. Dia beli bangunan, sok cari tanya orang yang udah kaya ya. Dia beli rumah atau beli bangunan, tujuannya satu paling utama, biar tambah kaya, diinvestasiin. Bukan untuk kayak misalkan izin mohon maaf, dibeli bangunan 12 lantai. Apakah dia digilir setiap hari digilir, hari ini lantai 1, hari ini lantai 2, enggak kan? Ngegelinding ke setiap bagian rumahnya, enggak. Dan dia tahu yang dia pakai buat tidur 1 kali 2 meter doang. Ya. Gak mungkin ngegelinding ke setiap bagian, ke pelosok gitu, gak guling-guling. Semua bagian rumahku pengen aku tiduri, enggak juga ya. Enggak. Dan dia tahu yang nikmatin bisa jadi malah si Mamang sama si Bibi, jaga villa tiap hari. Seger berenang ya enggak? Lari-larian di taman kayak film India. Mamang, Bibi. Ya. Tiap bulan terima gaji. Enak. Sok ibu jadi penjaga villa, Bu, kalau mau ya. Insya Allah. Gak usah mikirin hisap ya gak? Coba yang punyanya belum tentu datang setahun sekali. Di aku gak bisa, takut ketangkep KPK. Ya harus pakai nama orangnya. Tiap bulan mikirin gaji karyawan, maintenance kolam renang, bayar. Insya Allah. Gak cukup, Bu, kayak gituan. Villa segede gitu ngisi 20.000. Bu, dijebein sama mesin tokennya, Bu, diketawain. Lu yang bener aja, bos. Ya, buat AC 1 gak cukup. Ya, cukup, Bu. Ya. Dan dihisap. Ya. Yuk. Dari hal seperti ini aja kita lihat yuk. Kalau emang bahagia itu dari situ gitu ya, sesederhana itu. Kalau bahagia itu harus kaya dulu, bahagia itu harus punya rumah dulu, punya mobil dulu. Kalau misalkan iya bahagia itu sereceh itu, sedangkal itu, justru Allah nggak adil dong. Kan yang bagian rezeki Allah. Berarti kalau ada yang kaya juga karena Allah kan. Ya, kalau ada yang rezekinya ditahan juga Allah yang nahan kan. Berarti Allah nggak adil dong. Karena ngebeda-bedain ngebagiin rezeki. Tapi enggak tuh, kita selalu masih bisa ngelihat ada orang yang uangnya lebih sedikit dari kita tapi lebih bahagia. Kalau emang bahagia dari situ mah kenapa dia bisa lebih bahagia? Kalau emang yang harus paling kaya itu yang paling kerja keras, ya tukang batu, Bu, yang harusnya paling kaya. Digotong, diketok coba, Bu. Enggak. Ya. Tapi tetap mereka bisa lebih bahagia daripada yang tidur ya kasur empuk ya. Insya Allah. Bukan berarti nggak boleh punya juga ya. Silakan mau tidur di kasur empuk, rumah enak, rumah nyaman. Tapi yuklah, yang paling penting ternyata bukan itu ya. Islam datang menawarkan sesuatu yang berbeda. Karena ketika akhirnya ngelihat, ya Allah pengen bahagia. Tapi dengan cara apa? Udah ngerasain di sana dapat uang segitu besar, walaupun relatif ya. Tapi ya tahu 80 juta sehari banyak gak sih, Bu?
Karena di sana banyak yang lebih besar, Bu. Ya. Karena 80 juta itu baru 2,4 miliar sebulan di situ ya, dan duit haram dan udah Allah bersihkan ya, udah habis lagi ya. Tapi di situ rekan-rekan kami ada yang dapatnya 8 miliar sebulan, ada yang dapatnya lebih besar dari itu. Bersih ya itu ya, di luar biaya listrik, biaya token ya. Insyaallah ya. Tapi nggak dapat ya. Sehingga nyari kan nanti itu kan apa sih yang bikin manusia yang kalau siapa sih manusia yang paling bahagia? Ingat waktu itu saya punya kesimpulannya ada dua. Satu, anak kecil. Dua saya dapat jawabannya dari orang ateis. Ada orang ateis ketika saya tanyakan tentang kebahagiaan itu, dia jawab, gua nggak ngerti Bu pertanyaan lu. Yang kayak gitu mah mungkin cuman manusia yang udah dekat sama Tuhannya kali. Orang ateis yang ngomong gitu. Karena di pikiran dia, ya juga ya, saya langsung ingat, ya juga ya. Walaupun saya sekolahnya sekolah Katolik, kan ada kisah-kisah orang yang hidupnya banyak pahala, banyak amal soleh, dosanya terhapuskan, termaafkan, bahkan maksum tanpa dosa, tapi ujiannya lebih parah dari kita, tapi tetap bahagia dan jadi orang baik. Siapa? Para nabi. Kalau dipikirin ngapain ya mereka kikituan gitu ya. Kalau kita makan kadang begitu udah pengen berbuat baik, terus kita ngelihat yang pengen kita baikin, udah aja dia pernah sama saya, nggak mau nolongin dia lagi. Ya. Kalau Nabi makan enggak, mau kamu ludahi saya, tuangi saya dengan kotoran ketika sedang sholat, nah, datang pengen ngajak selamat, yuk ini ada ajaran Islam ke kota Taif malah dilemparin. Bu, kadang bagi manusia tuh kadang bukan fisiknya yang tersakiti. Ibu datang jarak dari Mekah ke Taif itu kemarin teh kata supir busnya teh sekitar 120 kilo ya. Dan Nabi waktu itu nggak naik bus, jalan kaki, suhu sepanas itu. Ibu ngebayangin abis jalan jauh, ketika nyampe kan ngebayanginnya duduk enak, disuguhin es kelapa gitu kan enak ya. Nah ini mah enggak, dilemparin kotoran, dikatain orang gila sama anak-anak. Datang, segitu teh pengen nyelamatin, mulai itu orang gila, lemparin, udah. Dan kayak gitu dia masih nggak ngambek ya. Ya, insya Allah. Dan apa yang membuat mereka masih pengen kayak gitu? Ya itu dia ya. Kita lihat dari yang anak-anak dulu, ya. Kenapa anak-anak lebih mudah bahagia? Dia habis benjol sama temennya 5 menit kemudian akur lagi. Yang berantem ibu kan biasanya, ya. Nah kamu habis benjol sama dia, akhirnya jadi nggak ngomong sama mamahnya, ya. Anaknya udah bayan lagi Bu, ya. Sederhana. Kenapa kayak gitu? Ya sok pindah Bu, di situ adem Bu. Mau lebih adem saya ada kulkas Bu, barangkali mau di kulkas. Masya Allah. Setiap tetes keringetnya nggak ada yang sia-sia ya, mengangkat tinggi derajat bunda-bunda di sisi Allah, insya Allah. Ya, anak-anak sehana lah. Kenapa mereka lebih mudah bahagia? Karena belum ada pesaing Allah di hatinya. Belum ada pesaing Allah di hatinya. Pesaing Allah, ntar kita jelasin ya. Bahwa lagi nih lah, kita sama anak-anak pinteran siapa Bu? Anak kecil maksudnya, ini anak kecil yang masih beli cara buka pintu gimana, cara nyalain laptop gimana. Pinteran ibu atau pinteran anak-anak? Iya. Atau pertanyaan selanjutnya, ibu sama anak-anak uangnya banyakkan ibu atau banyakkan uang anak-anak? Banyakkan ibunya dong, anaknya aja minta uang jajan ke ibunya. Kecuali mungkin Rafathar sama Cipung ya. Mereka mau lahir kayak udah langsung kayak gitu ya. Insya Allah. Tapi kita yang lebih pintar, kita yang lebih banyak uangnya, kenapa lebih sulit bahagia daripada mereka? Ya itu dia ya. Karena ya tadi anak-anak belum punya pesaing Allah di hatinya. Kita Bu makin gede ngerasain, oh gini ya rasanya punya duit enak. Oh gini ya rasanya punya jabatan enak. Oh gini ya rasanya viral enak. Itu menjadi pesaing Allah di hati kita. Sehingga kadang itu jadi segala-galanya Bu bagi kita. Kok postinganku gak ada yang nge-like sih? Ya. Kok aku belum centang biru? Sekarang bisa bayar sebulan 130.000. Ya.
dan lain-lain. Percuma, saya mah gaji segini, saya mah baru bahagianya nanti kalau rumahnya udah segede gitu. Percuma saya gaji di sini, saya mah baru bahagianya nanti itu kalau mobil saya sudah sebanyak orang itu. Gitu ya terus. Ya. Kenapa? Karena tadi standar bahagianya izin ya. Ini kemarin kami berangkat ke Tanah Suci aja beda-beda. Ada yang katanya puas banget, padahal hotelnya misalkan agak jauh, makanannya dia nggak doyan. Tapi karena standar bahagia dia, saya yang penting bisa ngelihat Ka'bah dan nyampe, udah puas. Tapi ada jamaah yang izin punten, mohon maaf, dia sudah berkali-kali ke Tanah Suci. Jadi ketika ada pelayanan yang kurang enak, kok hotelnya gini, kok ini gini, yang beda apa? Standarnya kan? Ya udah, yang netapin standarnya siapa? Ini kita juga. Dulu kita nggak punya tuh standar kayak gitu. Kita nyanyi nggak jelas di tepuk tanganin udah bahagia kita. Anak-anak lihat kayak gimana? Dikasih duit jajan mereka bedainnya bukan dari angkanya, dari warnanya. Kalau ini anak kecil ngerti duit sih, dia ngeliat. Pakai yang warna merah dikasihnya banyak, pakai yang warna abu-abu dikasihnya sedikit, nah, ya kan? Udah, tapi udah nggak mikirin, yang penting bisa jajan. Dijanjiin, ya udah nanti jajan, udah tenang. Padahal dikibulin sama orang tuanya, nggak jajan juga. Ya udah, karena ketika akhirnya sudah ilah di hatinya kita selain Allah, kecewa datang pasti ya. Anak kecil walaupun belum mengerti tata cara sholat yang baik kayak gimana, dia belum punya ilah di hatinya. Belum ngerti apa itu jabatan. Nih, datengin anak kecil. Lah, kamu saya angkat ya jadi gubernur. Hah? Nggak ngerti, naonan. Ya. Nah, ini dikasih ya, cek senilai, dikasih cek kosong. Silakan isi. Sama dia diapain cek kosong itu? Nggak kan sobek. Bagi kita yang udah ngerti dan itu yang jadi ilahnya, ya udah diisi kan. Oh, saya pengen isi 1 triliun misal atau gimana. Anak kecil dikasih cek. Nah, kamu ngerti. Ada gitu anak PAUD pulang ke rumah gebrak meja. Mah, panggilkan pengacara keluarga kita. Nah, naonan adek. Anak TKB menghina aku depan TKA mah. Kita bawa ke meja hijau. Dibawain sama mamanya meja biliar. Hijau juga sama ya. Udah ya. Udahlah anak. 1, anak kecil belum punya ilah. 2 tadi ya sudahlah. Orang yang bahagianya tadi memang sudah udah dengan Allah ya udah. Cuma orang yang udah pada soleh asli, beneran udah deket sama Allah dan soleh asli. Ya. Apa dia nggak bisa marah? Bisa Bu marah. Tapi bukan ketika dirinya dihina, tapi ketika Rasulnya yang dihina. Oleh Rasulnya yang dihina. Apakah dia nggak bisa sedih? Dia bisa sedih Bu. Tapi dia dihina. Tapi dia kemarin kok aku bisa tahajud, kenapa ini nggak bisa? Oh, pasti ada dosa yang menghalangi. Dia sedih Bu gara-gara nggak bisa tahajud malam. Tapi yang mana yang Allah suka. Karena dia telah mengejar dirinya telah pernah suka, tapi akhirnya tidak bahagia juga. Ya kita just sederhana ini. Kita semua punya keinginan. Punya. Allah punya keinginan juga. Punya. Kalau ingin kita selamat, bahagia ya. Dari lahir sampai sekarang, jawab jujur. Kita lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Terus sudah lebih banyak yang kita suka masih masih gampang ngambek ngeluh. Tapi coba lihat orang yang udah ngejar yang Allah suka. Dia dicaci, dia dihina, dia difitnah. Tenang udah. Ya. Nah, tadi ya. Bahagianya bukan yang aku suka, yang Allah suka. Cukup berapa kali harus bahagia, berapa kali harus sedih, kecewa dan patah hati dan sakit hati lagi. Baru kita sadar bahwa bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi pada yang Allah suka. Kenapa menderita tadi? Karena kita meletakkan bahagianya pada yang kita suka, bukan yang Allah suka. Udahlah, tenang. Dan Allah tiba-tiba ngasih ngutus Rasul, ngutus diturunkan Al-Quran, pengen sosok ngatur manusia, enggak. Tapi ya itu buku manual gitu. Barat kulkas, mesin cuci, ada buku manualnya? Ada. Itu dipakai untuk supaya kita bisa menggunakan mesin itu dengan benar. Kita bingung, baca buku manualnya, oh ternyata gini. Kalau ternyata beli mesin cuci tapi dipakai buat naruh piring, parabot ya, betul nyambung.
dan gak sesuai fungsi. Ya, Allah udah ciptain kita dengan ada tujuannya, fungsinya, tapi kita nggak mau ngikutin buku manual dari si penciptanya. Ya sama aja kayak kita beli kulkas tapi buat ngademin, buat naro piring itu tadi. Ya, padahal kulkas buat naro ya udah pendingin, bukan buat naro piring. Ya, mau naro piring ya beli rak piring gitu kan. Ya udah karena ya udah kitanya yang berarti yang lagi rusak gitu ya. Rusak nanti kan kudu diservis. Servis kan kudu dibongkar, kudu dikeprek dulu, kudu dibanting dulu, kudu di ya. Lah udah cukup ya. Udah bahagia tuh adanya di situ ya. Itu yang ditawarkan kerennya Islam itu tadi ya, melepaskan manusia dari perbudakan. Gak cuma diperbudaknya dulu, perbudakan secara nyata, tapi sebagaimana juga diperbudaknya kita oleh keinginan kita ya. Padahal kata siapa, keinginan kita itu paling baik buat kita. Kita bukan makhluk yang maha tahu, lalu sang maha tahu menetapkan ketentuannya pada kita yang tidak tahu. Terus kita sok tahu, sempurna itu mah. Ya, penderitaan teh. Ya. Sepakat tidak ini teh? Udah segitu dulu. Minum dulu aus. Ya. Jadi anget. Kan sisain waktu ya. Mau tanya jawab atau foto-foto? Nggak bisa, kudu pilih ya. Insyaallah. Saya jam 10 udah harus berangkat ya, ada kajian lagi. Maka silakan. Sokah bisa silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan atau dikoreksi, barangkali saya ada salah menyampaikan, tafadhol ya. Sambil boleh diminum. Minum bukan mangga. Ada? Ada kacangnya nih ya. Berikan waktu 1, 2, 3 akan tidak ada, maka kita lanjut ke dulu belum beres minum. Jadi bala Bu jalan kaki, naik angkot apa naik motor? Naik motor. Dekat berarti. Jauh naik motor. Alhamdulillah. Diantarin suaminya. Kemana suaminya? Kerja. Sedang jihad fisabilillah ya. Doakan beliau ya. Insya Allah mulia itu. Dua-dua aja.